perjalanan gugatan Andika Hendy di MK hingga akhirnya dicabut. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa Hendrar Prihadi, Andika Hendy, baru saja mencabut gugatan sengketa perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi, MK. Pencabutan gugatan sengketa pilkada ini disampaikan pemohon melalui kuasa hukumnya pada Senin, 13 Januari 2025. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa Hendrar Prihadi, Andika Hendy, mencabut gugatan sengketa perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi, MK, pada Senin, 13 Januari 2025. Hendrar Prihadi mengkonfirmasi pencabutan gugatan perselisihan hasil pemilihan gubernur Jawa Tengah tersebut. Iya, kami cabut gugatan ke MK, kata dia saat dihubungi, Senin, 13 Januari 2025. Sebelumnya, pasangan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ini mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilgub Jateng ke Mahkamah Konstitusi atau MK pada Rabu, 11 Desember 2024. Hasil Pilgub Jateng 2024, Andika Hendy kalah dari rivalnya yaitu pasangan Ahmad Lutfi Tajiasin. Andika Hendy ini memperoleh 7.870.084 suara berdasarkan hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah pada Sabtu, 7 Desember 2024. Sementara rivalnya, Ahmad Lutfi Tajiasin mendapat 11.390.191 suara. Berikut lini masa pasangan Andika Hendy saat mengajukan sengketa di MK hingga akhirnya memutuskan mencabut gugatan. Gugat hasil Pilgub Jateng pada 11 Desember 2024. Berdasarkan laman resmi Mahkamah Konstitusi, MK, pasangan nomor urut 1 Andika Hendy mendaftarkan gugatan secara daring pada Rabu malam, 11 Desember 2024 sekitar pukul 22.13 waktu Indonesia Barat. Permohonan mereka terregister dalam akta pengajuan permohonan pemohon nomor 266 PAN MKE AP3 12 2024. Telah diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024 oleh Andika M. Perkasa dan Hendrar Prihadi alias Hendy. Demikian tertera dalam situs Mahkamah Konstitusi yang diakses pada Rabu, 11 Desember 2024. PDIP dalilkan dugaan ada keterlibatan aparat pada Pilgub Jateng. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Roni Talapesi mengatakan gugatan yang diajukan Andika Hendy didasari oleh dugaan adanya keterlibatan aparat penegak hukum dalam pemilihan kepala daerah Jawa Tengah. Kami mendalilkan keterlibatan aparat penegak hukum, di mana dari awal ada panggilan-panggilan kepolisian, ada panggilan kejaksaan, dan juga pengerahan kepala desa, dan lain-lain, kata Roni di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024. Roni menjelaskan, pihak mereka akan membuktikan dugaan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, TSM, tersebut pada sidang Mahkamah Konstitusi. Tak hanya itu, dia juga mengklaim bahwa pilkada tahun ini brutal. Kami sangat berharap bahwa Mahkamah Konstitusi adalah tempat terakhir kami mendapatkan keadilan di tengah yang terjadi, ucap Roni saat itu. Ungkit kedekatan Jokowi dengan paslon Lutfi Yassin. Selain menyebut adanya dugaan keterlibatan aparat, Andika Hendy juga mengungkit soal kedekatan Presiden ke-7 Joko Widodo yang membantu memenangkan rivalnya, yaitu pasangan Lutfi Tajiasin. Hal itu disampaikan pada sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU dengan agenda pemeriksaan pendahuluan yang digelar pada Kamis, 9 Januari 2025. Andika Hendy menilai Jokowi memiliki sejarah hubungan yang dekat dengan rival mereka, Ahmad Lutfi Tajiasin. Terlihat hubungan sejarah antara calon gubernur Ahmad Lutfi dengan Kapolda Jawa Tengah, PJ Gubernur Jawa Tengah, beserta struktur di bawahnya dan struktur ASN. Dengan pusat hubungannya adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, kata kuasa hukum Andika Hendy,
Rai Jansen Siagian ketika membacakan dalil-dalil gugatan di hadapan Hakim MK. Menurut Rai, pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jawa Tengah telah dikondisikan sedemikian rupa. Keterlibatan Jokowi di Pilgub Jawa Tengah, lanjut Rai, dimulai dari pemilihan nama bakal paslon yang ingin diusung hingga ke upaya-upaya untuk dapat memenangkan paslon pilihannya dengan segala cara. Sudah dipersiapkan sebelumnya untuk mengkondisikan siapa calon gubernur dan bagaimana menjamin kemenangannya dalam Pilkada tahun 2024, ucap Rai kembali. Dugaan intimidasi ke KPU Jawa Tengah. Kuasa hukum kubu Andika Hendi, Rai Jansen Siagian, juga mengungkap adanya dugaan intimidasi terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jawa Tengah selama proses Pilkada Jateng. Pemanggilan kepada Sekretaris Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah perihal undangan wawancara klarifikasi perkara, kata Rai ketika membacakan dalil-dalil gugatan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pilgub Jawa Tengah di Mahkamah Konstitusi atau MK, Kamis, 9 Januari 2025. Rai melanjutkan, intimidasi tersebut berupa pemanggilan oleh Polda Jawa Tengah ihwal dugaan tindak pidana korupsi di tubuh KPU Jateng pada tahun anggaran 2023 dan 2024. Polda Jawa Tengah disebut mendalami kemungkinan terjadinya korupsi dalam fasilitas pengelolaan desain surat suara dan perlengkapan pemungutan suara. Selain kepada KPU, Rai mengatakan bahwa dugaan intimidasi juga dilakukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu, Provinsi Jawa Tengah. Dugaan intimidasi tersebut terjadi lewat pemanggilan Polda Jawa Tengah terhadap Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Andika Hendi cabut gugatan sengketa Pilkada di MK. Tidak lama berselang dari sidang PHPU, Andika Hendi resmi mencabut gugatan sengketa perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi, MK. Pencabutan gugatan sengketa Pilkada ini disampaikan pemohon melalui kuasa hukumnya pada Senin, 13 Januari 2025. Hendi, sapaan akrab Hendrar, mengonfirmasi kebenaran atas pencabutan tersebut. Namun, ia tak menjelaskan pertimbangan pencabutan gugatan itu dan meminta agar alasannya ditanyakan ke DPP PDIP. Pencabutan gugatan ini seiring dengan kasus hukum yang menjerat Sekretaris Jenderal PIT, Hasto Kristianto di Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Meski demikian, juru bicara PDIP Guntur Romli mengatakan bahwa pencabutan gugatan sengketa Pilkada Jawa Tengah yang diajukan Andika Perkasa Hendrar Prihadi tidak ada hubungannya dengan hal tersebut. Tidak berhubungan dengan kasus Hasto, kata Guntur saat dihubungi Senin, 13 Januari 2025. Sebab, dia berujar bahwa runtutan waktu antara kedua peristiwa itu jauh berbeda. Dia mengatakan bahwa kasus hukum yang menjerat Sekretaris Jenderal Partai Banteng telah terjadi sekira 5 tahun yang lalu. Kalau Pilkada kan barusan saja, ucapnya. Mahkamah Konstitusi juga telah menerima surat permohonan pencabutan sengketa. Juru bicara Hakim Mahkamah Konstitusi Eni Nurbaningsih mengatakan pencabutan gugatan sengketa Pilkada merupakan hak pemohon asalkan pencabutannya dilakukan sebelum ada putusan dari Hakim Panel. Aturan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024. Sesuai hukum acara, pencabutan permohonan adalah hak pemohon yang dapat dilakukan sebelum perkara diputus, kata Eni kepada Tempo, Senin, 13 Januari 2025. Ia mengatakan permohonan pencabutan gugatan sengketa Pilkada harus disampaikan secara langsung oleh pemohon di dalam sidang pemeriksaan bersama Hakim Panel. Penyampaian pencabutan permohonan secara langsung ini bertujuan untuk mengklarifikasi kebenaran penarikan gugatan perkara tersebut. Eni mengatakan Andika Hendi atau kuasa hukum mereka harus menyampaikan klarifikasi pencabutan gugatan tersebut dalam sidang lanjutan pemeriksaan dengan agenda mendengarkan keterangan termohon, pihak terkait, dan Bawaslu pada 20 Januari mendatang. Pihak termohon yang dimaksud adalah Komisi Pemilihan Umum dan pihak terkait
adalah Ahmad Lutfi Taj Yassin Maimun, pemenang Pilkada Jawa Tengah. Kalau tidak diklarifikasi bisa timbul masalah, karena bisa jadi prinsipal tidak bermaksud mencabut, ya kata Eni.